Selamat datang di New Monster. Dunianya para monster. Space Godzilla atau Supesu Gojira adalah kaiju yang bentuknya menyerupai Godzilla yang dimodifikasi dengan perubahan yang sangat signifikan. Dibuat oleh Toho dan pertama kali muncul dalam film Godzilla vs Space Godzilla tahun 1994. Nama Space Godzilla sendiri berasal dari kata ruang dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Jepang bernama Supesu yang digabungkan dengan nama Godzilla atau Gojira. Nah, sebelum nama Space Godzilla dipilih, monster itu juga dikenal sebagai Crystal Godzilla dan Astro Godzilla selama berbagai tahap dalam praproduksi film tersebut. Penampilan Space Godzilla terlihat mirip dengan Godzilla dalam banyak hal, tetapi kulitnya berwarna biru laut dengan sedikit struktur kulit berwarna ungu kemerahan yang tampak jauh lebih halus daripada bagian kulit lainnya. Ia sedikit lebih besar serta lebih tinggi dari Godzilla. Dia juga memiliki dua kristal putih besar yang muncul dari pundaknya, ekornya yang panjang, serta beberapa paku seperti kristal terlihat dari ekornya. Bentuk piringan di punggungnya juga terbuat dari kristal dan berwarna putih. Mungkin karena hal itulah Space Godzilla tampak terlihat lebih besar. Space Godzilla juga terlihat mengalami kesulitan berjalan dan dia tidak bisa berlari. Tetapi dia memiliki kemampuan telekinesis untuk terbang dan mendekati lawannya. Selain itu, area mulutnya tampak seperti Biolante yang memiliki gigi tajam dan gading di sisi mulutnya. Dia memiliki mata berwarna oranye api dan bentuk seperti tanduk berwarna kuning di dahinya. Space Godzilla juga dianggap sebagai salah satu monster dari semua musuh Godzilla yang paling cerdas, di mana ia menampilkan strategi tempur yang direncanakan di seluruh film, seperti mengambil kekuatan dari bangunan, menjebak putra Godzilla, dan lain-lain. Semua itu dibuktikan oleh fakta bahwa Space Godzilla berusaha untuk mendominasi bumi atas kehendaknya sendiri, bukan seperti monster lain pada umumnya, yang hanya menyebabkan kehancuran secara acak dalam mendominasi dunia atas kehendak tuannya. Karena tubuhnya yang terlalu berotot, Space Godzilla lebih memilih untuk menyerang lawannya dengan sinar corona miliknya dari kejauhan, dan terkadang terlihat kewalahan oleh serangan dari jarak dekat. Hal itu dikarenakan lengannya yang pendek dan kekar. Dia tidak bisa mencapai lawannya tanpa menggunakan ekornya. Nah, hal itulah yang membuat keterampilan bertarungnya terlihat lemah. Tidak seperti Godzilla, yang dalam film seri Heisei digambarkan sebagai kekuatan alam, yang bisa dibilang tidak baik dan juga tidak jahat. Space Godzilla tampak memiliki unsur kedengkian yang mengerikan, karena monster itu dikatakan oleh Cosmos akan menuju ke bumi dengan tujuan mengalahkan Godzilla. Nah, menurut Cosmos, Space Godzilla berniat untuk membunuh Godzilla, sehingga bumi menjadi tidak berdaya ketika dia mendominasi bumi. Jika Godzilla dapat dibunuh oleh Space Godzilla, kemungkinan dia dapat berkuasa tanpa halangan yang berarti dari monster-monster lainnya. Asal-usul Space Godzilla memang agak membingungkan, akan tetapi dapat dipastikan bahwa dia memang tiruan dari Godzilla yang berasal dari luar angkasa. Tetapi detail persis di balik ciptaannya masih bervariasi atau belum terdefinisikan secara jelas. Dalam Godzilla vs Space Godzilla, para manusia berhipotesis bahwa sampel DNA Godzilla entah bagaimana bisa terlempar ke ruang angkasa dan bermutasi menjadi bentuk kehidupan setengah kristal setelah ditelan oleh lubang hitam. Sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti apa yang membawa DNA Godzilla itu keluar angkasa. Tetapi kemungkinan yang bisa terjadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya adalah bahwa setelah meninggalkan bumi pada tahun 1993, Mothra tanpa sadar membawa potongan-potongan materi genetik Godzilla yang datang kepadanya selama pertempuran dengannya. Kemungkinan lain adalah bahwa DNA Godzilla berasal dari Biolante, makhluk lain yang lahir dari DNA Godzilla, yang setelah melawan Godzilla pada tahun 1989, hancur menjadi spora berbentuk awan yang melayang keluar angkasa. Ketika sebuah perusahaan mainan Trendmaster memperkenalkan Space Godzilla di lini mainan mereka yang berjudul Godzilla Wars, mereka membuat asal-muasal Space Godzilla yang sedikit dimodifikasi berdasarkan teori dari Biolante, di mana sel-sel Godzilla tidak bermutasi melalui paparan lubang hitam dan putih, melainkan melalui penggabungan dengan lubang yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam film Godzilla vs Space Godzilla diceritakan, Space Godzilla pertama kali terlihat dan terbang di luar angkasa, di mana ia terlihat menghancurkan satelit milik NASA.
Dia kemudian melawan Moguera saat dia dalam perjalanan menuju bumi dan mengalahkannya. Dia kemudian mendarat di Bird Island dan menyerang Godzilla kecil. Tetapi kemudian Godzilla datang untuk menyelamatkannya. Space Godzilla dengan cepat mengalahkan Godzilla menggunakan kemampuan telekinetiknya dan kemudian menjebak Godzilla kecil di dalam kristal. Dia kemudian terbang di atas Jepang dan akhirnya mendarat dan mendirikan bentengnya di kota Fukuoka. Moguera kemudian tiba di kota Fukuoka untuk bertempur melawan Space Godzilla sekali lagi. Tetapi Moguera bukan tandingan monster itu. Godzilla segera tiba juga dan bergabung dengan Moguera. Moguera kemudian memisahkan tubuhnya menjadi Land Moguera dan Star Falcon. Land Moguera mengebor bawah tanah dan menghancurkan fondasi sumber daya Space Godzilla di menara Fukuoka. Sementara Godzilla menggulingkan menara dari permukaan tanah. Nah, Godzilla kemudian berada di atas angin dan Moguera menggunakan granat spiral untuk menghancurkan kristal di bahu Space Godzilla. Sebagai pembalasan, Space Godzilla menembak salah satu lengan dari Moguera dan menusuk Moguera dengan ekornya dan melemparkannya ke gedung. Akira Yuki mencoba mengemudikan Moguera yang rusak kembali ke pertempuran dengan menabrakannya menuju Space Godzilla. Namun kerusakan pada mesin membuatnya hampir mustahil untuk dikendalikan dan mesin itu menabrak beberapa bangunan. Nah, di akhir cerita Space Godzilla yang melemah terlihat akan meledak. Tetapi Godzilla menghancurkannya dengan sinar spiral merahnya beberapa kali. Kemudian Space Godzilla mengeluarkan raungan dan akhirnya meledak menjadi spora cahaya yang melayang kembali ke angkasa. Dalam cerita Godzilla Island episode 1-5 diceritakan, ras alien Silian yang bernama Zagoresu terlihat menyerang Pulau Godzilla. Yang seketika itu juga tiba-tiba muncul Torema dan menyerang kapalnya. Nah, Torema adalah seorang wanita muda dan suku alien yang planetnya dihancurkan oleh Silian Zagres. Dan kemudian dia melarikan diri ke bumi dan tinggal di Pulau Godzilla selama beberapa waktu. Singkat cerita, Zagoresu kemudian melepaskan Space Godzilla untuk menyerang. Space Godzilla mencapai pusat komando yang langsung menembak pusat komando dan menghancurkannya. Godzilla kemudian tiba dan bergulat dengan Space Godzilla dan terlihat tidak bisa mengalahkannya. Torema kemudian memberitahu Godzilla untuk menghancurkan kristal di bahu Space Godzilla. Godzilla mematuhi dan menembakkan sinar atom yang meledakkan kristalnya. Kemudian Godzilla dan kapal Torema menyerang secara bersamaan dalam upaya gabungan mereka menghancurkan Space Godzilla.